Bagaimana pantauan lalu lintas jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kita bergabung bersama rekan Hafsah Syafira di ruas tol Cikampek. Hafsah, silakan. Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Memang pada saat ini tepatnya tanggal 24 Desember 2025 diprediksi menjadi puncak arus mudik Natal dan juga Tahun Baru. Namun dari pantauan kami, tepatnya di kilometer 29 tol Cikampek Jakarta ini memang pemantauan lalu lintas masih terlihat kondusif. Dan untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian situasi terkini di seluruh wilayah, kemudian juga bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan dipergunakan, begitu kami sudah bersama dengan Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak, izin terkait bagaimana kemudian situasi terkini. Ini kan merupakan puncak arus mudik dan nanti juga akan merupakan malam Natal, begitu Pak. Ini bagaimana pemantauan lalu lintas sejauh ini? Update lalu lintas ya, yang ada di tol dan arteri memang ada peningkatan. Memang prediksi arus mudik pertama itu tanggal 20. Itu traffic counting-nya sampai 189.000 yang melintasi jalan tol, yang menuju ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke Trans Jawa, dari Jakarta menuju ke Sumatera. Hari ini diperkirakan puncak mudik yang kedua. Tentunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang work from anywhere. Jadi kita lihat hari ini traffic counting-nya sampai berapa, skenario cara bertindaknya seperti apa ketika jadi bangkitan arus. Jadi parameter-parameternya kita sudah ada dan di comment center nanti juga bisa kita kelola dengan baik. Dan hari ini saya terima kasih ada kunjungan dari Ombudsman juga, kami dipantau dan kami akan melakukan cara bertindak update daripada Lalin. Kita boleh memprediksi, tetapi update total Lalin traffic counting itu adalah tergantung radar di kilometer 50. Jadi ketika sudah 1 jam berturut-turut 5.500, otomatis kapasitas volume jalan, rasionya tidak memenuhi, harus kita buka kontraflow lajur 1. Demikian juga kalau sudah 6.500 harus kita buka lagi. Ketika nanti kita lakukan pemantauan setelah 2 lajur kontraflow, apakah perlu dilakukan one way? Itu nanti update terakhir adalah dari comment center. Jadi kita lihat hari ini kemungkinan arus mudik puncak yang kedua sampai nanti sore, dan tentunya kita juga seluruh pengamanan, pos pengamanan di tempat-tempat gereja, tempat-tempat ibadah sudah siap, dan hari ini nanti kami juga akan mendampingi Pak Kapolri untuk cek ke tempat-tempat yang dilakukan untuk ibadah Natal. Bapak, artinya memang rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional begitu ya. Namun mungkin juga sedikit mungkin bisa dijelaskan bagaimana terkait SKB kendaraan golongan 3 begitu Pak, yang apakah kemudian ada peraturan-peraturan di puncak arus mudik ini? Baik, ketika sebelum operasi itu ada SKB tentang pengaturan operasi sumbu 3 ya. Jadi sumbu 3 pada saat itu boleh melintasi tol tetapi window time pada tanggal-tanggal tertentu. Tapi setelah ada kebijakan work from anywhere, itu puncak mudik hari ini tentunya SKB kita revisi. Sehingga Pak Menteri Perhubungan dengan kami, dengan stakeholder memutuskan bahwa untuk sumbu 3 kendaraan berat, kecuali yang membawa sembako ya, itu dilarang melintasi jalan tol. Apa? Karena memang ini terjadi puncak arus. Jadi kita mengutamakan operasi kemanusiaan, keselamatan, kecepatan, perlindungan jalan, selamat sampai tujuan ini penting sekali. Karena operasi kemanusiaan. Tetapi bagi sumbu 3 yang akan melintasi arteri masih boleh. Dibatasi waktunya jam 17.00 hingga pagi hari. Oke, mungkin terakhir nih Pak, himbauan untuk para masyarakat yang sedang melakukan mudik begitu, terutama menggunakan roda 4 dan juga roda 2 Pak. Sebetulnya pemerintah menghimbau agar supaya tidak menggunakan roda 2 ya. Makanya ada mudik gratis, kemarin mudik gratis melalui kereta, termasuk kendaraan dan penumpangnya. Tetapi kepada masyarakat kami menghimbau dengan rendah hati, agar supaya betul-betul manajemen persiapan perjalanan itu diperhitungkan. Saya dari Jakarta mau ke Jawa Timur, saya dari Jakarta mau ke Banyumas, saya lewat di mana, saya sekian jam nyupir harus istirahat di mana, kondisi kendaraannya juga harus dilihat betul, dan pentingkan keselamatan. Jangan terlalu cepat juga, patuhi peraturan lalu lintas, dan kami mengharapkan masyarakat dengan riang gembira
menikmati perjalanan. Semua negara hadir di jalan untuk melindungi, dan tentunya yang paling terpenting adalah patuhi aturan lalu lintas. Oke, siap, terima kasih banyak Bapak Agus atas informasi detailnya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar kemudian bagaimana situasi terkini di sejumlah arus. Kalau dari pantauan terkini memang ini masih terpantau kondusif dan juga terkendali, sehingga rekayasa lalu lintas masih belum diberlakukan di sejumlah ruas jalan begitu, namun nanti akan dilakukan secara situasional. Demikian Ferdi, informasi yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Anda.